Assalamualaikum Ustaz Asri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz Asri? Alhamdulillah, senang sekali Ustazah. Sehat, Sehat ya? tetap semangat. Tetap semangat. CGP angkatan 8. 8. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke. Ustazah Asri ini saya mau izin besok saya mau main ke kelas, mau belajar bersama Ustazah Asri di kelas. Ya, dalam rangka supervisi pembelajaran. Nah, sebelum saya ke kelas besok ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu Ustazah. Jadi ada percakapan pra-observasi yang harus saya lakukan bersama Ustazah Asmi gitu. Harapannya nanti besok ketika saya ke kelas, main ke kelas Ustazah, banyak ilmu yang bisa saya dapat dan Ustazah juga ya kan seperti biasa ngajar kayak biasanya harus gitu ya. Belajar juga. Iya. Nah, ini untuk kelas yang besok akan saya masuki itu tujuan pembelajarannya apa yang sudah disusun begitu dalam RPP? Ya. Sesuai perencanaan ya, Ya. kita buat pekan besok itu kita sudah di mata pelajaran yang saya ambil itu masuk ke teks prosedur. Jadi nanti anak-anak belajar tentang mengenali teks prosedur, teks petunjuk itu seperti apa. Mereka nanti mengidentifikasi ciri-cirinya seperti apa. Oke, jadi mengidentifikasi teks prosedur. Ini pertemuan pertama untuk anak kelas 3 ya? Untuk anak kelas 3. Oke, nah untuk pertemuan pertama ini besok area pengembangan yang hendak dicapai apa, Pak? Ini kan sebenarnya kalau di kurikulum kita itu kan hampir sama ya sama kurikulum kita ya. Jadi teks petunjuk ini kan memang diajarkan di kelas 3 dan 4 ya betul. Nah di kelas 3 ini baru permulaan anak-anak mengenal teks prosedur itu seperti apa toh, di mana toh bisa kita temukan. Oh yang apa sih bentuknya? Nah seperti ini. Mengenalilah oh ini teks kalau seperti ini tuh teks prosedur nih seperti ini. Oke. Jadi mengenali ciri-ciri teks prosedur itu seperti apa? Oke, jadi area pengembangannya yang pertama adalah di aspek kognitif ya usia, mengenali teks prosedurnya, itu ciri-cirinya seperti apa. Kemudian apakah nanti juga ada di aspek keterampilan, Bos? Ya, nanti ketika mereka sudah tahu mampu mengenali ciri-ciri teks prosedur itu seperti ini, ketika nanti mereka menemukan teks yang sama itu sesuatu hal yang baru, itu nanti mereka bisa melakukannya sesuai dengan teks itu, mengikuti langkah-langkahnya. Oke, misalnya membuat sesuatu mie instan. Sesuatu yang mereka belum pernah sama sekali. Nah, dengan melihat teks prosedur itu nanti mereka bisa melakukannya. Terus nanti juga mereka harapannya mampu menyusun sebuah teks prosedur atau jadi mereka juga terampil selain mengikuti apa yang ada di teks ya. Jadi misalnya step by step-stepnya mereka juga nanti harapannya terampil untuk menyusun sebuah langkah kerja. Oke. Ini kan tempat kita itu sering nggak usah ada proyek-proyek apa itu kan harapannya tuh anak-anak itu juga paham toh gimana habis ini ngapain, apa yang harus dilakukan, setelahnya harus bagaimana, apa yang disiapkan dan sebagainya. Oke, bagus sekali Ustazah. Nah, kalau untuk strateginya gimana? Cara ngajarin anak-anaknya di kelasnya seperti apa? Pakai model yang seperti apa? Kalau rencananya besok itu memang karena baru sekedar mengenali ya Ustazah ya. Ini saya mau menyiapkan beberapa benda gitu, beberapa barang gitu ya. Kemasan itu biasanya di belakang makanan kemasan itu ya kan ada tuh langkah cara pembuatan ya. Itu nanti anak-anak akan mengidentifikasi mana sih yang dimaksud teks prosedur, kok itu bisa teks prosedur itu kenapa kok itu bisa disebut teks petunjuk atau prosedur, apa yang membedakan dengan teks-teks yang lain seperti itu sih. Jadi nanti mereka melihat dari kemasan-kemasan yang kami sediakan itu terus nanti pengamatan. Berarti nanti Ustazah Asmi akan membawa langsung membawa langsung ke kelas. Iya betul. Jadi ada beberapa kemasan makanan instan. Senang banget itu. Nasi goreng. Apa itu? Nasi goreng. Nasi goreng.
dulu kan enak tuh tinggal ini. Nanti gimana ya cara membuat teh apa gitu? Tubruk, kopi, terus rencananya ya gitu ya. Tapi ini masih sekedar kemasan ya. Ini saya belum ke petunjuk kerja seperti cara menggunakan setrika atau cara ini untuk hal-hal yang seperti itu rencananya nanti ya. Oke. Berarti bisa jadi ada praktik tapi di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah. Oke. Nah, untuk pembelajaran yang sudah Ustazah Asni susun ini rencananya, apakah ada aspek sosial emosional yang dikembangkan dalam pembelajaran itu? Ya, kayaknya ada Ustazah. Apa itu kira-kira Ustaz? Secara ini mungkin sosial ya Ustazah ya, teman-teman anak-anak itu nanti akan kerjasama dengan temannya ya secara berkelompok gitu. Terus nanti mereka saling berdiskusi sampai menemukan apa tadi ciri-ciri ini. Akhirnya ya kemampuan bersosialnya juga, bagaimana ketika dia memberikan pendapat, mungkin ada satu dua temannya yang berbeda pendapat gitu ya. Gimana cara menyatukan perbedaan. Oke, bagus sekali Ustazah. Saya nggak sabar pengen segera belajar Saya juga ke kelasnya Ustazah Asni. Oke, kemudian itu kan tadi sudah aspek sosial emosional sudah masuk ya, sosialnya tadi kerjasama. Kemudian di dalam kerjasama itu sebenarnya mereka juga manage emosi ya usia. Betul. Kadang kalau nggak mau itu anak-anak itu pendapatku seperti ini, ya udah terserah kamu aja, manut aja gitu kan. Ada beberapa anak yang seperti itu. Nah, gimana caranya ketika satu pendapat itu terus nanti mereka menyatukan hasilnya mau apa ini yang kita tulis jadinya gitu. Membuat keputusan berarti ya. Oke Ustazah Asni, kira-kira ini jadwalnya hari apa Ustazah? Insya Allah hari Jumat ya Ustazah. Berarti pekan depan ya, hari Jumat. Oke, di jam literasi. Itu dulu Ustazah Asni. Saya insya Allah akan masuk di hari Jumat jam pertama berarti setelah sholat duha. Setelah sholat duha jam pertama, insya Allah saya akan belajar di kelas Ustazah Asni. Kita akan ketemu lagi besok setelah saya observasi di kelas. Oke. Terima kasih sekali Ustazah Asni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat hari Jumat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Excellent. Gimana kemarin libur? Di rumah aja? Di rumah saja? Oh, kerjain ya. Excellent, belajar kelompok. Ada yang piknik? Masak-masak di rumah sama orang tuanya? Wow, ada yang bantu nyetrika? Tidur? Tidur seharian. Semalam Ustazah ketemu sama bundanya Mas Selo, tapi nggak ikut. Oke, baik, selamat hari Jumat. Kita ketemu lagi hari ini. Semoga hari ini tetap semangat untuk belajar ya. Ya, oke. Lihat dulu dong. Ridwan. Oke. Bersatu. Bersatu. Berdua. Bertiga. Oke. Tepuk 1. Tepuk 5. Excellent. Semuanya sudah siap ya? Nah, teman-teman siapa yang bisa di rumah goreng telur sendiri? Bisa banget, banyak ya. Yang bisa buat mie instan? Yang bisa membuat susu? Bikin susu gampang ya? Coba Ustazah Asni dengarkan dulu. Gimana Alia? Air panas.
ambilkan susu, ambil bubuk susunya, tuang air, terus diaduk, air panas diaduk. Sudah? Ini apa? Oh sama. Oke. Ekstra tepuk tangan buat kalian. Ada yang pernah goreng telur? Ya, coba Mbak Adira, gimana cara kamu goreng telur? Potong telurnya. Gimana? Gimana pertama-tama kalau mau goreng telur? Pecahin dulu telurnya. Dipecahin di mana nih? Pecahkan telur. Dipecahkan di mana? Di mangkok ya. Pecahkan telur, masukkan ke dalam mangkok. Terus kocok. Terus dikasih garam sama penyedap, micin maksudnya. Penyedap jamur. Terus habis itu apa? Tuang wajan, matang. Dibalik. Nyalain kompor dulu, kalau kompornya belum dinyalakan sudah mati loh. Nah ya kan kompornya dinyalain dulu. Tadi belum nyalain kompor, belum matang, makanya saya tanya matang nggak? Dibalik. Kompornya nyalakan, panaskan wajan ya, minyak di atas kompor. Terus masukkan. Ya, oke. Nah, kalian tahu nggak? Kalau kalian membuat sesuatu itu pasti ada caranya, ya kan? Ada caranya. Ada apa? Cara atau langkah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini dia namanya teks prosedur. Apa? Teks prosedur itu adalah cara atau langkah membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Saya yakin yang di rumah semuanya udah pada bisa, ya kan? Nah, ngetes nih. Biasanya kalau dalam teks prosedur itu ada apa saja ya? Kita akan mengamati apa saja ciri-ciri dari teks prosedur. Apa ya ciri-cirinya? Nanti kita bisa lihat. Ustazah Asmi di sini punya. Oh ini dia. Berbagai apa ini? Ya berbagai macam kemasan, ada sampo. Nah biasanya kalian bisa menemukan petunjuk penggunaan di benda-benda ini enggak? Ya barang-barang ini. Ini cara membuat sesuatu nih. Nah ini nih. Nah, nanti kita akan mengamati seperti apa ya petunjuk atau teks prosedur. Nah, Ustazah Asmi nanti akan membagikannya di meja kerja kalian. Silahkan kita bekerja dalam kelompok masing-masing. Kita akan mengamati seperti apa petunjuk, teks petunjuk itu isinya seperti apa. Siap? Silakan ke meja masing-masing, dimulai dari kelompok 2. Diikuti kelompok 4, kelompok 1 dan 2. Oke. Setiap anak berdasarkan hasil diskusi menuliskan ciri-ciri teks petunjuk yang kalian dapatkan di sana seperti apa. Ya, silakan dituliskan. Terus nanti kita tempelkan di sini. Ini untuk kelompok 1 dan 2. Ini kelompok 1. Ini nanti untuk nempel kelompok 2. Yang di sini nanti untuk kelompok 3.
sebelah sini untuk nempel kelompok 4. Ya. Silakan nanti ditempel di sini. Kalau kecil, pada Asmi kecil kalau bisa. Ya, nanti silakan ditempel di sana. Iya. Nanti setiap anak bisa menuliskan satu. Oke? Oke, pertama-tama teman-teman silakan dibaca, dicari mana ya yang termasuk teks petunjuk di dalam kemasan makanan itu. Temukan dulu teks petunjuknya yang mana. Ya, sudah ketemu belum? Udah ketemu. Ini kan ada dua. Kemudian masukkan ke kelompok teknologi tambah gula kambing. Ya. Sudah ketemu teks petunjuk yang mana atau teks prosedur yang mana? Oh coba. Sudah ketemu? yang ini. Biasa. Kalau ini kan pakai kue. Cara penyajian atau cara penggunaan atau cara pembuatan silakan diamati berisi apa saja di dalam teks tersebut ya, berisi apa saja di dalam teks tersebut. Silakan dituliskan berisi apa saja. Kata-katanya bagaimana, urutannya seperti apa. Sudah ketemu? Sudah? Nah, ini dicek ciri-cirinya apa saja di sini. Ada apa? Ini ada apa, Bu? Ada tulisan di sini. Ciri-ciri teks prosedur ini: panaskan 2 sendok makan minyak. Masukkan, ini kata-kata apa ini? Iya, kata-kata apa? Kata, kalian disuruh ngapain? Nah, disuruh melakukan sesuatu kan? Kalau disuruh itu berarti termasuk kata perintah, ya kan? Berarti petunjuknya berisi kata perintah. Contohnya seperti itu, ya. Ditulis. Kalau sudah ditulis. Iya, 1 orang 1. Nanti kan bisa. Atau 1 kelompok kalian ditulis, 1 kelompok 1 gitu ditulis ya. Berisi kata perintah. Terus ini tuh apa nih? 1, 2, 3, 4 ini apa ini? Urutan, ya kan? Nah, ditulis. Ini mana pensilnya yang buat nulis? Ini belum ada pensilnya. Nulisnya pakai sumpit. Ya. Sudah diamati? Sudah. Ini ciri-cirinya ada apa nih? Petunjuk penyiapan. Campur 1 saset. Berarti itu kalian disuruh ya enggak? Disuruh itu berarti termasuk kata iya. Jadi berisi apa di situ? Berisi kata apa? Ciri-ciri teks petunjuk berarti menggunakan kata kerja. Terus ini ada ini, ditambah ini, berarti harus urut nggak? Kalau nggak urut gimana? Gagal. Berarti kalau teks petunjuk harus apa ini? Urut. Nah seperti itu. Dilihat ciri-cirinya. Ini mana yang satunya? Oh ya, juga ini. Ada apa saja di sini? Gambarnya ada apa? Ayo kogip. Ya sudah, berarti nggak ngisi. Iya, jadi kalian nggak perlu ngisi. Ya, nah ciri-cirinya rebus mie double. Begitu berarti itu masuk kata kerja ya kan? Diminta ditulis aja. Teks petunjuk berarti berisi apa tadi? Apa? Menggunakan apa tadi? Menggunakan apa? Kata kerja.
Iya. Ditulis ya. Mas bergabung dengan temannya ya. Nah ini bukan dikasih, ini dibuat bersama ya. Ini sebelah sini. Ini bukan satu-satu ya, ini dibuat bersama. Nah, yang lainnya juga cuma dua dibuat bersama ya. Sebelah sini. Sebelah sini. Dipakai bersama ya, ini nggak satu-satu ya. Nanti ininya juga dikembalikan ke Ustazah kok ya. Yuk silakan ditulis. Oke, kelompok mana yang sudah menuliskan? Yang sudah boleh dituliskan di depan ya. Boleh dituliskan di depan. Nah, di sini kan ada juga tuh cincang 2 siung, setengah siung. Berarti itu menunjukkan apa juga? Tambahkan 1 butir telur. Matematika, ya. Telur, bawang putih, apalagi? Apa itu termasuk apa? Nama? Cara membuat ya. Terus telurnya apa tuh? Cincang itu kan cara membuat. Tumis itu cara membuat. Tadi pakai kata kerja. Sudah ditulis belum? Sudah. Ada kata lalu. Lalu itu kata apa? Lalu. Iya, kata hubung. Ciri-cirinya bukan cincang. Yang cincang itu kamu disuruh ngapain? Cincang. Kamu disuruh, ya kan? Berarti itu termasuk kata kerja, ya kan? Jadi ciri-ciri teks petunjuk menggunakan kata kerja. Ada lalu, ada selanjutnya, itu kan? Itu namanya kata hubung. Nah, bisa ditulis ya. Oke, sudah? Ini tadi iya, ada perintah bukan. Sudah? Yang sudah boleh ditempel di papan tulis, nanti kita bahas bersama. Ya, dengan bubur. Oke. Terus apa tadi, Mbak? Apa, Mbak? Nih, ayo Mbak Adira nih, tahu nih. Sudah? Nulisnya satu kelompok itu apa? Sudah? Oke, kalau sudah, boleh ditempelkan di depan ya, perwakilan kelompok yang sudah, karena sama kan? Silakan ditempel kelompok 1 boleh, 1 ditempel karena sama. Sisa keyboardnya bisa dikembalikan. Yang sudah. Oke, yang sudah. Kelompok mana yang sudah? Kelompok sini sudah ada yang menuliskan belum? Oke, ditempel Mbak kalau sudah. Bikin sendiri-sendiri. Bikin sendiri-sendiri. Oke, sudah. Kelompok ini sudah belum? Kelompok ini sudah belum?
duduk ke sini. Sticky note-nya bisa dikembalikan. Kita bahas di sini bersama-sama. Kelompok 4, silakan duduk di sini. Ciri-cirinya, contoh tadi ya, rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih. Kalian diminta merebus, berarti di sini menggunakan apa? Kata kerja. Menggunakan kata kerja. Oh, jadi salah satu ciri teks petunjuk itu menggunakan kata kerja. Kata kerja itu apa loh? Kata perintah, ya. Kata kerja atau kata perintah. Ini. Terus ada di sini 1, 2, 3, 4. Ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Semua yang kalian amati tadi ada tahapannya tidak? Ada yang nggak ada langkahnya? Tiba-tiba silahkan diminum. Ada nggak? Ada nggak? Ada dari tahap pertama, kedua, ketiga, ada? Nah itu dia. Jadi ciri-cirinya ada langkah apa? Penggunaan atau langkah kerjanya. Itu salah satu cirinya ya. Oke. Seperti ini ya, ada gambarnya. Ada gambarnya enggak? Ada. Ya. Ditunjukkan alat dan bahannya tidak? Iya, seperti itu. Itu salah satu ciri-cirinya. Nanti bisa diamati lagi ya setelah ini ya. Nanti tukeran dengan temennya. Apakah ada gambarnya ya? Ada alat-alat yang ditunjukkan enggak? Kalau kalian melihat petunjuk, teks petunjuk atau teks penggunaan itu ada gambar-gambarnya enggak? Nanti bisa dilihat. Oke? Oke? Baik, nanti kita lanjutkan lagi setelah market day. Silakan nanti bisa kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mengamati di kemasan masing-masing. Nah, tugasnya nanti ketika market day, kalau ada kemasan makanan atau apa, silakan dilihat di sana. Ada petunjuknya nggak? Ada teks prosedurnya nggak? Itu ya, silakan dicek di bungkus makanan yang kalian beli nanti. Oke, siap ya? Silakan. Semuanya bawa tempat makan. Karena market day hari ini zero waste, jadi nanti silakan menghindari penggunaan plastik untuk membeli makanan. Ya. Oke, yang boleh keluar terlebih dahulu. Tujuan. Selain cara membuat apa-apa tadi itu ada ya. Cara tadi membuat kopi, ya kan? Tujuannya membuat apa? Kopi. Nah, terus ada apa? Oh ya. Dan satu, apa tadi? Kalau mau bikin mie berarti butuh piring, apa lagi? Air. Terus mie tentu saja. Bumbunya buat memasak berarti butuh panci. Nah, baru setelah itu petunjuk atau cara membuat. Nah, ini adalah urutan cara membuat teks petunjuk. Misalnya tadi tuh ada main apa tadi? Slang. Kita tarik judulnya. Judulnya berarti apa ini? Slang. Slang apa tadi judulnya? Hah? Oh iya. Slide. Oh iya ya, kalau Ustazah jadi ini. Soalnya slide. Berarti tujuannya cara apa? Karena ya, terus manik-manik.
Oke. Baby oil. Baby Apa lagi? sabun. Sabun. Itu sabun nggak? Bisa ya pakai sabun. Nah, jangan gambar. Terus cara membuat atau langkah kerja apa teman-teman? Langkah kerja. Nah, kalian tuliskan nih langkah kerjanya. Yang pertama ngapain, yang kedua ngapain, yang tiga bla 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 ya. Siapkan lem, baby oil dan sabun misalkan. Campurkan dalam sebuah wadah. Sampo, ini sabun atau sampo. Oke. Nah, seperti itu ya. Bisa menuliskan petunjuk, teks petunjuk. Teks petunjuk harus urut apa tidak? Harus. Kenapa? Ya nanti. Iya, biar apa? Biar Iya, biar jadi dengan bagus. Kalau nanti tidak sesuai dengan urutan, ya mungkin kalau bikin mie ya mungkin matang, tetapi iya. Oh, biasanya rebus dulu mie-nya, terus bumbunya dituangkan di piring. Boleh nggak kalau direbus barengan? Oh, jadinya mie rebus nanti, ya. dituangkan dulu bumbunya sapi. Iya, nanti jadinya mie rebus. Gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi sudah menemukan teks petunjuk dalam bungkus makanan, dalam alat-alat. Kalian bisa menemukan lagi teks petunjuk atau cara kerja, langkah kerja itu di mana lagi? Bisa menemukan di mana? Kemasan topoki ya, dibungkus makanan. Apalagi ya, dibungkus makanan. Terus Dibungkus bumbu. ya, makanan-makanan ya, dibungkus-bungkus makanan. Terus tadi ada di alat-alat, ya enggak? Ya. Ada lagi, kalian bisa mencari petunjuk, menemukan teks petunjuk di mana lagi? Selain dibungkus-bungkus makanan dan alat-alat, bahan-bahan di apa? Bahan-bahan apa? Bermakanan. Pernah nggak kalian melihat masuk di sekolah, masuk di rumah sakit ada gambar cuci tangan? Oh. Itu urutan bukan? Langkah bukan? Teks petunjuk bukan? Nah, itu juga teks petunjuk cara mencuci tangan. Cara apa? Melakukan sesuatu. Nah, kita lihat di sana, wah, Ustazah Asri di sana sudah punya nih. Ada beberapa contoh teks kerja. Ya, termasuk teks petunjuk? Termasuk bukan? Ya, kenapa kok menurutmu itu teks petunjuk? Kenapa itu teks petunjuk? Iya, excellent Alia, ada langkah-langkahnya. Terus perintah, ya kan? Apa lagi? Iya, teks petunjuk. Ya, coba kita lihat yang berikutnya. Step to washing your hands. Teks petunjuk. Kenapa itu teks petunjuk? Ada langkah-langkahnya, poin-poinnya ya. Yang pertama, kedua, ketiga, ya. Step langkah kerja. Nah, ini dia cara membuat mango smoothies. Coba kita lihat. Judulnya apa itu? Ya, judulnya cara membuat mango smoothies. Tujuannya membuat mango smoothies. Terus alat dan bahannya bisa dilihat. Butuh apa itu? Mangga, terus blender, yogurt, susu. Iya. Ada langkah kerjanya? Caranya? Step-stepnya? Boleh nggak kalau setelah kupas mangga lalu potong-potong daging mangga langsung di blender?
beberapa contoh nih cara membuat campur tepung terigu. Mana yang dimaksud kata kerja perintahnya? Itu mana? Ayo, yang mana? Nih loh, kata kerja perintahnya campur. Itu kamu disuruh nyampur, berarti itu kata perintah. Kata hubungnya yang mana? Lalu. Lalu itu selanjutnya ya. Kemudian itu sama. Kocok telur, susu, gula, dan mentega cair. Itu kata apa? Kata apa berarti? Kata perintah. Suruh ngapain? Kocok telur. Kemudian berarti kata apa itu kemudian? Kata hubung. Tambahkan tepung. Aduk hingga tercampur rata. Kata apa? Perintah. Panaskan wajan. Kata perintah. Nah, di dalam teks petunjuk itu isinya kata perintah. Di kalian disuruh. Nah, itu adalah kata perintah. Itu ya garis bawahnya ya. Kalau Ustazah Asmi minta kalian membuat teks petunjuk bisa? Bisa? Bisa ya. Kira-kira membuat apa ya? Bakwan. Nah, ini bakwan ini. Siapa pernah buat bakwan? Sering. Seperti itu nggak caranya? Alat dan bahannya apa saja kalau itu? Tepung, bahannya tepung. Us, bedanya alat dan bahan itu apa ya? Iya, excellent. Kalau alat itu nggak habis, kalau bahan bisa habis. Kalau di situ alatnya apa aja berarti? Wajan, kompor, sendok, pengaduk, mangkok. Nah, ini adalah alat. Kalau bahan sayuran. Tepung. Oke. Nah, kalau kita buat slime tadi alatnya apa dong? Itu yang kita tulis itu alat atau bahan? Iya, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Ada pertanyaan tentang teks petunjuk? Sudah tahu cara mengamati atau mencari ciri-ciri dari teks petunjuk? Iya, teks petunjuk tadi teksnya berisi apa semuanya? Apa? Kata perintah ya. Kata perintah itu adalah suruhan. Kamu diminta untuk ya, kata perintah itu adalah kata suruhan ya. Kamu diminta untuk melakukan ini atau nah. Oke, selanjutnya nanti di rumah PR dong karena seminggu depan libur. Nah. Oke. Nanti dibaca dulu ya. Di sini sudah ada gambarnya, itu sudah ada lihat di sini ya. Maksudnya tadi kita percobaan bikin susu ya. Itu dibuat ya. Besok di rumah difoto ya. Nah, apa? Oh iya, boleh. Tapi di sini sudah ada. Oke, nanti silakan di sini Ustazah Asmi. Oh, itu sudah ada ya. Sudah Ustazah tuliskan bagaimana cara membuat bakwan yang tepat. Ini namanya bakwan apa ya? Nah, nanti silakan dikasih nomor ya. Yang nomor 1 mana, 2 mana, 3 mana ya. Dikerjakan. Terus tugasnya di rumah adalah nanti dengan orang tua silakan kalian membuat teks petunjuk. Boleh resep, membuat sesuatu, boleh langkah kerja tadi seperti membuat slime, membuat anyaman, atau membuat apa kalau di rumah menyulam boleh, atau aturan penggunaan. Jadi misalnya kalian menggunakan apa? Minum obat dan sebagainya. Ya, nanti dilengkapi dengan gambar. Ada yang tahu kenapa teks petunjuk dilengkapi dengan gambar? Biar lebih jelas. Excellent Nahra. Biar lebih jelas. Oke, ada pertanyaan lagi terkait teks petunjuk?
Sudah paham semuanya tentang teks petunjuk? Oke. Pertanyaan berarti kalau sudah paham. Biasanya kalian menemukan teks petunjuk di mana saja? Alat-alat, bungkus makanan. Apalagi? Iya, bungkus makanan, alat-alat. Berapa bungkus makanan? Iya, sama ya. Apa? Obat? Botol obat? Iya, ada di sana namanya aturan penggunaan atau petunjuk penggunaan. Nah, ya boleh nggak satu botol? Pasti ada petunjuknya ya. Nah, nanti silakan kalian di rumah membuat itu. Tugasnya di sini ya teman-teman ya. Silakan nanti dibuat di kertas ABS. Nanti jangan lupa disertai gambar seperti ini. Contohnya ya, seperti yang di layar. Boleh seperti itu, boleh seperti ini ya. Disertai dengan dikumpulkan kapan Us? Hari Kamis ketika masuk ke sekolah. Ini Selasa Rabu libur teman-teman. Oke. Ini Selasa Rabu libur. Sekali lagi Ustazah ingatkan, tugas di rumah adalah kalian membuat contoh teks petunjuk atau teks prosedur bersama orang tua. Dibuat di mana? Kertas disertai dengan gambar. Mas Satria, kalau pakai gambar berarti ada tulisannya juga nggak? Iya. Diwarnai nggak? Iya. Dong, biar cantik ya. Untuk tugas liburan besok dikumpulkan hari Kamis. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan teks prosedur? Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah jelas semuanya, tepuk 1, tepuk 2. Oke, tandanya akhiri pelajaran tadi ini ya. Nanti kita ya literasinya sudah selesai sampai di sini. Tugasnya diingat-ingat. Kita berdoa nanti pas mau pulang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagian mana yang paling kalian sukai? Cara membuat. Oh ya. Tadi kita belum praktek ya cara membuat ya. Siapa yang suka ketika tadi kerjasama dengan kelompoknya, menemukan ciri-cirinya? Kesulitan? Iya. Iya. Ada masukan nggak kira-kira biar lebih mudah seperti apa menemukannya? Iya. Mungkin besok kapan-kapan kita praktek berikutnya ya. Besok di kelas 4 nanti. Besok di kelas 4 insya Allah kita belajar lagi tentang teks prosedur dan nanti kita mencoba cara membuatnya ya. Bisa membuat susu, bisa membuat mie atau masak puding dan sebagainya. Iya, Mas Firman juga bisa. Oke teman-teman, sekian dari Ustazah Asri ya. Oh tadi sudah ya. Oke. Nah, pengumuman berikutnya adalah harus yang ini nomor 1 itu tergantung urutannya, yang pertama yang mana. Oke, silakan. Terus tangan ya, udah tahu ya berarti urutannya seperti apa. Nggak harus ini yang langsung nomor 1, tapi disesuaikan kira-kira kalau membuat ini itu yang pertama langkah pertamanya yang mana dulu. Kalau itu oke. Assalamualaikum Ustazah Asri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Usia. Setelah pekan lalu saya belajar sama Ustazah Asri di kelasnya Ustazah. Hari ini insyaallah kita akan ngobrol lagi Kita akan evaluasi juga, refleksi diri. Kira-kira kemarin di kelas sudah seperti itu. Nah, kalau kemarin sih saya ketika di kelas melihat anak-anak ya Usia belajar tentang teks
petunjuk. Nah, itu saya melihat anak-anak sangat tertarik, terutama ketika Ustazah Asni membawa contohnya. Nah, jadi bukan hanya sekedar menyampaikan teks petunjuk adalah bla bla bla, tetapi juga membawa langsung contohnya. Ada mie instan gitu ya. Iya. Dan anak-anak menemukan menemukan teks petunjuk jane itu digunakan di mana untuk apa? Iya, nggak hanya sekedar teori, Iya. tapi pada kehidupan nyata ya. Biar nggak ngawang-ngawang gitu lah ya. Nah itu saya melihat anak-anak sangat tertarik ya usia. Nah, kemudian apa namanya, Ustazah juga memberikan bimbingan kelompok per kelompok gitu. Itu saya sangat mengapresiasi, sudah bagus sekali. Nah saya pengen dengar dari sisi Ustazah Asni nih, dari perasaannya dulu mungkin Ustazah. Alhamdulillah Ustazah ya, kalau habis mengajar itu ya alhamdulillah ya ada rasa lega, alhamdulillah bisa belajar sama anak-anak, bisa intinya saya juga refresh pelajaran lagi kan gitu, bisa menyampaikan ke anak-anak, menggali lagi meskipun kadang itu ya ini Ustazah ada rasa gimana ya nanti ya belajarnya kok kayaknya kurang ini ya, ada rasa kurang puas gitu. Ada rasa kurang puas biasanya gitu terus kalau yang kemarin itu ya alhamdulillah secara ini anak-anak udah bisa dikatakan sedikit paham gitu aja. Sebagian besar sudah paham, jadi alhamdulillah tujuannya tercapai gitu ya. Meskipun tadi itu di sisi lain ada rasa kurang puas, pengen yang kayaknya bisa nih lebih wow, bisa nih gitu. Kemudian kalau Ustazah Asni merasa kurang puas, itu kan sebenarnya ini usia indikator bahwa berarti besok di pertemuan berikutnya itu ada sesuatu yang bisa diperbaiki dan akan diperbaiki gitu. Nah kita sebelum membicarakan yang kurang puasnya dulu Ustazah, kita membicarakan yang puasnya dulu aja. Menurut Ustazah apa namanya, sisi baik, sisi positif, hal yang bisa menginspirasi yang lain dari pembelajaran Ustazah Asni itu apa saja? Ya, kalau kemarin itu ya Ustazah ya alhamdulillah sudah bisa ini Ustazah menerapkan apa ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kita juga hadirkan beberapa benda ke kelas, pakai sesuatu yang konkret juga. Kita belajarnya kelompok per kelompok untuk memudahkan anak-anak saling bekerja sama, saling memahami satu sama lain, belajar untuk mengungkapkan pendapatnya dan berdiskusi. Itu menurut saya sisi baiknya, dan anak-anak mau melakukan apa yang diminta guru itu gitu kan. Iya. Ya usia. Bagus Memanfaatkan yang ada di kelas juga. Apa misalnya? Ya apa namanya, penunjang pembahasan di kelas kayak misalnya penunjang siki di kelas. Iya. Kemudian pakai layar ya Ustazah ya. Nah, saya juga melihat Ustazah, anak-anak itu ketika bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, kemarin kan satu kelompok isinya 4 sampai 5 anak. Itu mereka jadi merasa lebih memiliki kelas juga ya usia, dibandingkan ketika guru hanya menjelaskan di depan kemudian secara klasikal. Nah, kalau dari pembelajaran berdiferensiasi yang Ustazah Asni coba untuk susun, itu menurut Ustazah apakah ada yang perlu diperbaiki lagi atau sudah bagus atau bagaimana? Ya seperti yang kata tadi, ada rasa kurang puas harusnya tadi seperti ini ya gitu. Jadi kalau bisa diperbaiki gitu ya, kalau bisa diulang itu pengen menyediakan beberapa yang lebih bervariasi ya, beberapa benda konkret yang lebih bervariasi. Anak-anak diminta mungkin milih sendiri gitu ya, yang menurut mereka mana ya yang pengen tak teliti gitu. Terus kalau kemarin itu kan saya bawanya kemasannya kan kecil-kecil ya Us ya. Pengennya tuh ya agak yang lebih gede, yang lebih kelihatan, jadi anak-anak enggak ini yang mana Us, kurang terlihat gitu, jadi yang terpampang nyata gitu, jadi gampang dilihat seperti itu. Oke, jadi kemarin sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan Ustazah membawa banyak produk ya usia. Nah, harapannya anak bisa memilih sendiri sesuai yang diinginkan. Oke, tapi kemarin ternyata ada yang ukurannya mungkin mini. Iya, kopi Iya.
Ya mungkin bisa milih yang lebih besar gitu ya Mas ya. Kalau seukuran kayak Rija kemarin kayaknya sudah cukup terlihat ya. Iya cukup, ini tuh cukup karena terlihat agak. Tapi kalau yang kopi kemarin dia kan memang gambarnya aja yang besar, tulisan petunjuknya sangat kecil sih, jadi untuk anak-anak kan sini yang mana bagus. Makanya kemarin setiap kelompok diberi pendampingan itu jadi mencari mana apa teks petunjuknya, kata-katanya seperti apa, mengandung apa, itu jadi harus benar-benar di apa ya, dipancing. Ini Ustazah Asmi itu sudah menerapkan konsep scaffolding. Scaffolding itu jadi guru itu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok itu tergantung kebutuhannya. Jadi kan Ustaz kemarin Ustaz Asmi juga untuk kelompok yang sudah bisa lebih mandiri itu kan bantuannya sedikit ya, tapi ada kelompok yang ternyata masih mungkin butuh bantuan yang lebih banyak. Nah di situ Ustaz Asmi juga sudah memberikan bantuan yang lebih banyak. Ini juga salah satu bentuk diferensiasi proses juga, Gus. Iya. Kadang kayak gitu tuh melatih kesabaran juga. Gimana, Gus? Karena kan kadang kalau anak-anak yang lebih mandiri itu kan secara sosial dan emosionalnya kan mereka juga bermandiri. Secara emosi guru juga tidak begitu terpengaruh. Tapi kalau anak-anak yang benar-benar membutuhkan apa namanya pendampingan banget itu kan sosial emosionalnya gurunya jadi uji ya. Berarti yang belajar sosial emosional di pembelajaran kan cuma anak-anak, gurunya juga. Ya, betul. Kemarin Ustaz Asmi juga menyampaikan bahwa dalam pembelajarannya di RPP-nya ya itu kan ada ini ya usia, ada kompetensi sosial yang diasah melalui diskusi kelompok, kemudian mereka berrelasi dengan temannya seperti apa. Nah menurut saya dalam implementasinya di kelas anak-anak seperti apa? Alhamdulillah ya Us, kalau di kelas saya terutama gitu untuk sosialnya anak-anak dan emosinya itu cenderung lebih stabil ya mereka ya, jadi mampu bekerja sama dengan teman-teman, memahami tentang rasanya ya dengan sesama teman itu kelihatan banget, apalagi di kelas saya itu kan ragam macam emosi dan bentuk anak ada gitu ya. Dan alhamdulillah anak-anak itu bisa saling menghargai satu sama yang lain, kekurangan maupun kelebihan dari temannya itu ini banget kayak kekayaan bagi mereka gitu, nggak pernah jadi masalah dan tidak ada saling ini usia ejek mengejek. Alhamdulillah. Dan kalau ejek mengejek itu ya sedikit banyak tidak terlalu kelihatan ya, atau itu kamu ini tapi nanti kalau mereka bilang maaf ya dengan sendirinya kayaknya emosinya bisa ini sendiri. Masya Allah, keren Ustazah Asmi. Nah kemudian kalau tadi kan sudah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sudah baik, meskipun ada yang menurut Ustazah Asmi ya, ada yang masih perlu ditingkatkan lagi. Nah kalau dari secara keseluruhan hal yang menurut Ustazah Asmi ini memang masih kurang nih, masih perlu banyak di push nih, itu bagian apanya Us? Yaitu ketika mereka menemukan bekerja sendiri, berusaha sendiri menemukan tujuan pas pembelajaran kemarin, ciri-ciri dari teks petunjuknya itu. Jadi apa ya usia kayaknya kurang jelas aja gitu. Apakah waktunya kurang lama? Enggak juga, cukupan. Cuman mungkin kalau saya merasa ini harus ada pertanyaan pemancing nih. Jadi kemarin itu kan akhirnya saya yang ini bentuk kalimatnya seperti apa gitu kan, baru berarti Ustazah Asmi memberikan stimulus untuk anak-anak. Tapi di sana pengennya itu kemarin setelah belajar harusnya tadi ada pertanyaan bantuan ya gitu yang memudahkan anak-anak untuk mengidentifikasi teks itu sehingga benar-benar mandiri menemukan yang dimaksud, apa yang diinginkan apa gitu. Ya, berarti besok kita sesuaikan di pertemuan berikutnya ya usia berikutnya atau mungkin kelas awal. Oke. Nah berarti tadi kan sebenarnya Ustaz sudah tahu nih yang perlu diperbaiki apa. Berarti rencana tindak lanjutnya untuk ke depan adalah itu dari segi media yang digunakan ada yang
gunakan lebih bervariasi, lebih banyak itu lagi dan lebih terlihat. Pendampingan bisa saya minimalisirkan mungkin dengan tadi itu pakai pertanyaan formatif mungkin masih kecil-kecilan itu. Terus nanti kedepannya itu pengennya tuh anak-anak bisa ini tidak hanya menemukan teks petunjuknya tapi bisa melakukan uji coba langsung, mencoba. Jadi misalnya kalau kemarin ada bikin kopi itu ya mereka membuat learning by doing berarti ya, ya, lebih nanti lebih memorinya lebih. betul. Jadi mungkin kalau di rumah seringnya membuatnya biasanya seperti ini kok gitu kan. Kalau membuat sesuai dengan petunjuk itu seperti apa hasilnya. Nggak hanya itu, nanti kalau udah mencoba anak-anak jadi bisa menyusun sendiri. Kalau udah pernah mencoba terus menyusun cara membuat atau teks petunjuk versi mereka mungkin. Kalau versi itu seperti ini, jadi nanti juga mereka menghasilkan produk menyusun teks petunjuk. Menarik sekali Ustazah Asni, saya jadi besok pengen belajar lagi di kelas Ustazah Asni. Monggo, saya sudah banyak belajar dari Ustazah. Nah ini sudah keren sekali Us, ada rencana tindak lanjutnya tadi ya, medianya lebih banyak. Kemarin juga sudah ada media konkret, ada juga media pakai smart TV begitu ya. Kemudian anak-anak bisa mencoba langsung juga. Oke, terima kasih sekali Ustazah Asni atas waktunya. Semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi kembali. Siap, insya Allah. Saya tunggu. Gimana tuh? Ya, Assalamualaikum.